perkembangan tuntutan Rasman sebagai kuasa hukum mungkin seperti apa sih? Sendiri. Ya baik, selamat malam rekan-rekan wartawan. Kenalkan saya Ari Hakta Barat. Untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan bahwa terkait dengan tuntutan Dr. Rasman Nasution yang dimana jaksa penuntut umum menuntut 2 tahun dan ganti rugi 200 juta. Itu seminggu yang lalu kan udah kita bikin replik, terus minggu depan hari Selasa ini adalah duplik. Setelah itu mungkin nanti putusan. Ya kita berharap tetap sesuai dengan fakta-fakta yang terkuat dalam persidangan. Kita yakin bahwa klien kita ini Dr. Rasman Nasution ini ya bahwa hakim nanti setelah meneliti dan memeriksa semua hasil dari persidangan dan fakta-fakta yang kita ungkap dari persidangan, ya semoga hakim membuat putusan bahwa klien kita Dr. Rasman Nasution ini tidak terbukti serta meyakinkan apa yang didakwakan oleh pada jaksa penuntut umum. Oke, Pak sebagai kuasa hukum melihat dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda 200 juta, gimana nih Bang? Artinya ya masih optimis ya? Ya optimis untuk bisa berkurang atau bebas nantinya. Ya kalau kita melihat memang tuntutan ini keterlaluan ini. Artinya kenapa saya bilang sangat keterlaluan? Karena sesungguhnya kan jaksa penuntut ini kan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kan yang jelas seperti saya bilang, satu, bahwa yang pertama itu kan laporan daripada Dr. Hotman Paris Hutapea ini kan pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, dan pasal pokoknya adalah 310 dan 311. Yang jelas untuk pasal 310 itu, apabila seseorang menyatakan bahwa yang disampaikan itu adalah fakta, misalnya si A mengatakan si B pencuri dan memang benar-benar dia terbukti pencuri, itu kan unsur 310-nya pencemaran tidak akan terpenuhi unsurnya ya. Jadi ya sama seperti ini, bahwa Dr. Rasman Nasution itu adalah menyampaikan bahwa Hotman Paris ini sesuai dengan keterangan dan informasi yang diterima daripada kliennya Timaki pada saat itu, dia kan malah selalu diduga keras bahwa Hotman Paris melakukan pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal dan juga fisik, kan jelas itu. Dan itu diakui Iklim Hakim di dalam persidangan. Memang di dalam BAP-nya dia tidak akui, tapi kan di dalam fakta persidangan itu kan diakui jelas bahwa ada terjadi pelecehan seksual di mobil Lexus 2 kali, di apartemen Moe sekali, di bar sekali. Jadi itu diakui. Malah kita waktu itu menggali, mengungkap apa sih, karena dokter dia bilang ada sesuatu yang terjadi, dia bilang. Nah, namun saya tidak mampu mengatakannya. Waktu saya bertanya itu, apa sesungguhnya yang terjadi itu? Ya langsung dia bilang, saya tidak mampu, tidak bersedia mengatakan ini karena saya sangat trauma. Itu makanya waktu itu kalau ingat rekan-rekan wartawan, jadi ditutup itu, jadi tertutup waktu itu persidangan kan, dari terbuka langsung hakim majelis langsung mengatakan kalau memang ini harus dikatakan karena ini adalah fakta, maka sidang ditutup, wartawan keluar semua, kan begitu. Jadi faktanya itu. Yang kedua, klien saya ini Dr. Ran ini adalah selaku advokat, ya kan, bahwa di dalam undang-undang advokat itu kan tidak identik dengan kliennya. Itu satu. Ketiga lagi, bahwa Dr. An ini dari semua
yang mungkin di dalam konferensi pers dan mungkin rekan-rekan wartawan juga dari sana, dia kan selalu mengatakan diduga, malah diduga keras bahwa Hotmar Paris itu melakukan pelecehan seksual maupun secara verbal maupun fisik, itu kan. Dan itu dikuatkan lagi dengan ini, dengan keterangan ahli. Itu keterangan ahli yang dihadirkan JPU loh, bahwa waktu itu sempat dikatakan bahwa kata diduga sama dengan menuduh katanya. Oh, waktu saya tanya itu, tolong ahli dari mana referensi, apa itu referensinya di kamus apa itu bahwa diduga itu sama dengan menuduh. Langsung dia bilang, oh bukan, maksud saya bukan diduga itu bukan sama dengan menuduh, tapi diduga itu sama dengan dia bilang apa, dia bilang bahasa dugaan. Nah itu dia bilang kan diduga itu sama dengan dugaan, tapi bukan sama dengan menuduh. Jadi sebenarnya dari 3 poin ini, dan dari awal saya yakin bahwa klien saya ini Rasman Arus ini harus bebas, harus bebas, karena kita bicara fakta loh. Ini kan bukan, kalau BAP itu kan cuma pengantar itu, artinya itu kan itu bagian daripada suatu yang disajikan oleh penyidik. Banyak yang justru kita ungkap itu kan banyak di luar yang terjadi di BAP. Jadi ya saya optimis kalau memang hakimnya konsisten, fair, dari melindas semua fakta-fakta persidangan, maka Dr. Rasman Arif ini harus dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Kan abang tadi bilang keterangkuan bang di awal bang, tapi ada kecurigaan dan bang kayak kecurigaan terhadap persidangan. Ya saya tidak terlalu masuk di masalah bicara kecurigaan ya, karena kita itu udah bicara fakta, jadi nggak lagi curiga, udah fakta, udah bicara fakta, kita ungkap dalam persidangan, di mana ranah ruang persidangan itu adalah ranah untuk mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya apa terjadi. Jadi bukan cuma yang ada di BAP lagi. Saya sungguh-sungguh baik di penjelasan saya sebelumnya, yang saya sangat sorotin sekarang di kasus Nikita Mirzani ini adalah bukti plastis itu. Bukti plastis yang dia mau serahkan ke majelis hakim itu. Dan udah 2 kali diserahkan, tapi majelis hakim terkesan tidak mau menerima dan tidak mau memutar. Ini yang membuat sebenarnya jadi membuat masyarakat umum maupun praktisi hukum maupun wartawan-wartawan yang membuat seperti ada tanda tanya, ada apa kan gitu. Dan saya yakin kalau Nikita Mirzani mau memberikan bukti itu dan mau membuka itu, dia karena dia yakin bahwa setelah diputar itu, diterima itu apa sama hakim dan diputar itu prestis itu, ada hal-hal penting di sana yang tentu yang bisa sangat membantu meringankan akan nanti putusan dia, bahkan mungkin bisa bebas kalau memang dia begitu ngotot. Saya lihat itu. Jadi hal ini menurut saya yang sangat saya sayangkan sebagai praktisi hukum. Kenapa majelis hakim tidak mau menerima itu dan membuka itu? Artinya kan sebenarnya sini majelis hakim ini menurut saya justru akan membuat suatu pemikiran dari masyarakat yang jadi liar gitu loh, dan membuat jadi image daripada hakim itu di dalam mata masyarakat maupun para praktisi hukum maupun wartawan, jadi ada pertanyaan tanda kutip. Ini kan tidak bagus untuk hakim-hakim yang lain, ya kan? Padahal Nikita Mirzani menurut saya sangat beralasan betul. Kenapa sangat ngotot dia sampai 2 kali harus dibuka itu? Kenapa? Karena Nikita Mirzani ini kan seorang terdakwa, ya kan? Dan di mana dia ini adalah upaya pertarungan terakhir, kan ini harus dia lakukan. Apa peluang-peluang harus dia memang dorong, karena ini kan
tergantung masa depan dia dan anak-anaknya kan. Artinya kalau dia sampai dihukum karena memang bukan sesungguhnya memang harus dihukum, kan sangat sayang. Itulah makanya dia sangat berjuang sebenarnya kita berjalan. Ini Bang, kalau kemarin hakim sudah bilang ya, ini kan sudah kesaksian, silakan nanti pembuktian. Dan pada akhirnya, kalau memang ada yang tidak baik dan ada kejanggalan, silahkan dilaporkan ke instansi KPK, KAI dan segala macamnya. Dan sudah ini dilakukan pada tanggal 9 atau 10 deh Bang, dilaporkan proses itu ke KPK. Ya, itu kan sudah langkah yang betul ya Bang. Tapi kalau harus dibuktikan satu juga, hakim kan berkata bahwa silakan di pembuktian misalnya kesaksian seperti apa Bang? Oke, itu berarti langkah ini kita berjanji udah tepat. Itulah yang saya sarankan begitu muncul itu. Lakukan segera laporan polisi untuk itu. Laporkan itu jaksanya, laporkan itu Reza Gladys. Itu udah benar itu. Tapi kalau memang itu kan tujuannya kan untuk melakukan proses terhadap penyidikan terhadap yang diduga ada pelanggaran pidana situ. Tapi kenapa ini dia ngotot di saat sekarang ini masalah untuk presisi ini? Karena ini kan sangat mempengaruhi untuk dia. Tapi kalau memang perkembangan terakhir, kalau seperti baru saja dikatakan rekan wartawan, kalau memang nanti di dalam pas masa pembuktian memang sudah mau hakim menerima, ya udah bagus. Udah bagus. Juga antara Niki dengan JPU Sampai merekam-rekam JPU merekam-rekam kita. Jadi itu etis gak sih Bang secara hukum? Kalau pada sesuai dengan kan sebenarnya kan patokan itu kan tata tertib di dalam ruang persidangan. Di dalam ruang persidangan yang terhormat itu kan ada tata tertib. Baik yang harus ditaati oleh jaksa penuntut umum, baik yang ditaati oleh para kuasa hukum, baik yang harus ditaati oleh para hakim, baik yang harus ditaati oleh pada terdakwa, ada. Tapi kalau masalah etis enggak, kalau seorang jaksa membuat merekam misalnya si terdakwa di dalam saat sidang, menurut saya kurang etis. Kenapa? Karena fungsinya pengacara jaksa penuntut umum, pengacara kan bukan untuk merekam. Biasanya kalau misalnya jaksa penuntut itu kan ada tim ininya, tim ada tim ininya ya, ada tim dokumentasi, betul. Ada tim dokumentasinya itu biasanya. Jadi bukan langsung jaksanya. Bagus. Sama dengan kalau pengacara lagi sidang, mereka ditekor sama hakim sebenarnya itu. Jadi kalau kita pun sebagai kuasa hukum, akan ada tim dokumentasi kita untuk itu.